Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya sayangi Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Di mana diseminasi ini akan dibawakan oleh Bapak Roniansa SPD dan Ibu Juwarni SPD. Sebelumnya saya minta sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa membawa manfaat buat kita semua, khususnya buat anak didik kita. Ibu sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini supaya ini nanti bisa berjalan lancar dan kita juga supaya kita tahu nanti tentang diseminasi modul 1.4, kemudian tentang budaya positif nanti yang akan dilaksanakan di SD kita. Jadi biar kita tahu bagaimana sih arahan-arahan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Roni dan juga Ibu Juwarni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti berdua bisa berjalan di sekolah kita, bisa kita laksanakan dengan baik, bukan hanya untuk sekedar tampilan, tapi benar-benar nanti akan kita laksanakan supaya itu nanti kita bisa dapat hasil tentang budaya positif itu nanti. Ya, Ibu sebagai kepala sekolah tetap mendukung, tetap memberikan ekspresi bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lancar, bisa sukses. Itu doa Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada yang bersangkutan Bapak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini PPT-nya ini saya yang setengah, nanti Ibu Juwarni yang setengah. Ya, nyampaikan supaya videonya gabung aja nanti. Nah, di sini adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada pembimbing saya itu Ibu Yesi Arianka Desi Diana sebagai fasilitator dan Ibu Laniati SPD sebagai pengajar praktik. Di sini memulai acara yaitu adalah kita berpantun dulu ya. Dari Amerika ambil kuali di dalam goa. Sebelum prestasi ini dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang ekspresi ya. Ekspresi ya. Contoh, perhatikan. Ya. Ya, tujuan daripada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat
agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Menuntut di sini adalah kita sebagai kalau bahasa Gajah Dantara adalah petani. Kalau sawah itu sebagai sekolah, kalau bibit itu sebagai anak, kalau petani itu adalah guru. Karena kalau padi itu tidak diberi pupuk akan tidak tumbuh, ya. Itulah menuntut, arti daripada menuntut. Nah, budaya positif di sini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, di sini bahwa anak itu kita tuntut, menuntut maksudnya di sini kita dorong anak itu supaya anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya anak tersebut, supaya mereka apakah mereka itu maunya begini atau begini, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk konsep daripada budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah belajar disiplin, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol, yang keenam adalah guru keyakinan kelas, ketujuh adalah segitiga restitusi. Nanti saya akan menjelaskan nomor 1 sampai nomor 4. Nanti Bu Juwarni 4, 5, 6, 7 kan nanti, ya. Nah, sesuai dengan nomor kita akan berkolaborasi. Ya, oke. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, yang kedua adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, di sini kita sebagai guru memberikan suatu supaya perasaan nyaman dan aman terhadap siswa. Ya, misalnya kita ya seperti piket, ya, guru di setiap pagi itu adalah membudayakan budaya positif. Yang kedua adalah kita mengadakan upacara bendera dengan siswa. Yang pertama, ya. Perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari William Glasser. Yang pertama adalah satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, bahwa di sini guru sebagai kontrol bahwa anak itu dalam setiap tingkah lakunya, misalnya ada kesalahan, misalnya anak-anak berkelahi, berarti guru selalu mengontrol bahwa anak-anak itu apabila kesalahan dipanggil, setelah itu dipanggil diberi nasihat mengapa dan bagaimana anak itu melakukan kesalahan tersebut. Ya. Lanjut. Perubahan paradigma belajar, yaitu contohnya Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal satu tangan Anda. Coba dikepal satu tangan Anda, ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga
benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang P yaitu adalah tugas P rekan Anda. Berarti saya, berarti dia, berarti Bapak Ibu, saya ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda, tangan Anda, teman Anda. B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari bahwa uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Maksudnya di sini adalah misalnya saya dikepal tangan saya ini, Bapak Ibu, supaya saya membuka ini bagaimana caranya ya. Tetapi dari saya tidak bisa dibuka karena saya bahwa prinsipnya bahwa kita itu adalah sesuai dengan karakter kita, bahwa kita menjaga segala sesuatu rahasia yang ada di kita ya. Kalau yang terbuka kan berarti segala tingkah laku kita yaitu untuk semua orang. Nah itu maksudnya ya. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin positif menurut Bapak Ibu? Apa kira-kira? Datang tepat waktu. Yang lain kira-kira? Disiplin positif sering kita lakukan di macam-macam untuk anak-anak dong. Pendekatan untuk mendidik anak, apa lagi? Nah, menjaga kebersihan anak ya. Lanjutnya kita lihat ya. Disiplin di sini ada berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar, bahwa anak-anak itu harus belajar melakukan disiplin positif. Yang kedua adalah makna asal dari kata dari murid Socrates dan Plato. Yang ketiga adalah disiplin dari membuat orang potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat adalah namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ya. Ini ya seperti tadi ya, kita tanamkan budaya positif kepada anak. Kita berdiri di depan situ, misalnya kan kalau anaknya tidak ada sampai jam 7 sampai setengah 8, itu bukan budaya positif ya. Berarti yang pertama, yang kedua tadi upacara bendera, membuat anak supaya hidup berdisiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil belajar Pancasila. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu pertama adalah realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini adalah cinta dan atau diterima. Maksudnya di sini adalah misalnya anak-anak kita maunya kan anak-anak kita kan maunya ingin dipuji, diterima. Misalnya pertama yang masuk sekolah anak-anak itu kan pasti mulai masuk, bukannya guru ini menegur bahwa anak itu pakai baju baru ya, bahwa anak itu pakai sepatu baru, bahwa anak itu intinya guru ini supaya guru ini menerima ingin disayang, maksudnya disayang dan suka disenangi sebagai sebagai guru. Ini adalah kita sebagai guru mempunyai kontrol terhadap anak tersebut.
ya kasus ya. Ini misalnya nih ya. Ini saya sendiri, Pak Roni, guru kelas 5C di SD Negeri 031, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Yunarta Ramadan Rizki. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Yunarta Ramadana Rizki yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka yang dipaksa ya. Tapi situasi seperti Pak Roni, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Yunarta Ramadan Rizki melakukan hal tersebut? Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai saya, apa yang Bapak lakukan kira-kira? Misalnya Yunarta ini kan tidak membawa makanan, tetapi temannya bawa makanan, anak disebut diminta. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Ya dipanggil apa masalahnya dan apa ditanyakan apa masalahnya di anak-anak itu macam-macam. Masalahnya ada masalah orang tua ya, masalah segala kebutuhan sehari-hari gitu ya. Ya, ini pertanyaan dari maksud Pak Anu tadi. Ya, perkiraannya itu adalah Yunarta di sini lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan siang atau makanan paginya. Itu maksudnya. Yang kedua adalah karena tidak adanya cinta kasih sayang kepada anak tersebut, orang tua tadi ya. Yang ketiga adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini anak Yunarta ini tadi maksudnya bahwa dia paling hebat, paling kuat di kelas ya. Yang keempat adalah Yunarta merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, Yunarta hanya iseng dan tidak menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, iseng-iseng maksudnya ya. Ya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi yaitu misalnya ini Raka kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku matematikanya. Pak Roniansa menanyakan pertanyaan, Raka menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Raka yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Itu membiarkan teman-teman Raka menertawakannya, dan Raka yang tergagap-gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Raka untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Roni. Makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Raka di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Roni terhadap Raka? Mengapa? Tidak setuju. Mengapa, Bu? Ya, menghukum karena sifatnya adalah menghukum. Kalau pendapat Bu Juwani tadi ya, kalau Bu Rika Pak, kawan bisa tuh. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Noniansa? Kira-kiranya saya kan maju ke depan, anak-anak itu disuruh berdiri. Setuju enggak? Kalau di guru merdeka itu kan tidak boleh menghukum. Ya, anak itu harus dipanggil. Ya. Yang kedua adalah menurut Anda tindakan Pak Roni terhadap Raka adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukumannya kira ya. Ya, mengapa? Karena di situ adalah Pak Roni menyuruh Raka berdiri di depan karena anak-anak sekarang ini tidak boleh dihukum. Ya.
Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Inilah budi kontrolnya adalah identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, ya saya sebutkan salah satunya ya. Hukuman sesuatu yang menyatakan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Ya. Yang keempat adalah semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saya tidak melakukan. Ya, terjadinya adalah kita. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah yang ke-1 termasuk motivasi eksternal. Yang kedua adalah termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah termasuk motivasi internal. Itu adalah atau disebut tujuan disiplin positif. Dan marilah kita berlatih masalah hukuman atau konsekuensi. Ini pilihannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir disebut apa nih? Hukuman. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, intinya ada 2 tadi ya. Yang kedua adalah membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman. Ada konsekuensi ya. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali. Yang keempat adalah menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini kan ada penjelasannya. Ini adalah jawaban dari yang di atas, ya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Ya, selanjutnya presentasi yang selanjutnya disampaikan oleh Bu Juwani karena kami berkolaborasi. Itulah kepada Bu Juwani saya persilakan. Terima kasih untuk Bapak Roni dan rekan-rekan guru. Tidak lupa juga untuk kepala sekolah yang berkenan hadir atas waktunya. Baik, saya lanjut presentasi kita hari ini tentang budaya positif di sekolah. Yang kelima yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol guru itu bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu misalnya saya, ada murid saya yang bersalah, misalnya Bu Eka bersalah, hari ini mungkin terlambat datang ke sekolah. Saya, coba Bu Sri ya, Bu Sri aja deh. Bu Sri hari ini terlambat datang ke sekolah. Jadi saya menanyakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat merasa bersalah. Saya membuat Ibu Sri merasa bersalah karena keterlambatan datang ke sekolah. Itu yang disebut dengan posisi yang merasa bersalah. Terus kalau penghukum, sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalnya anak murid saya tersebut piket masih ada gelasnya masih kotor, apa gitu saya panggil, terus saya mengatakan kamu tidak pernah benar. Itu adalah posisi
sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman, saya selalu membujuk anak murid, contohnya ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Misalnya dia tidak mau mengerjakan PR apa, saya panggil, saya bujuklah dengan kata, ayolah lakukan demi ibu atau kalau bapak guru ya demi bapak. Selanjutnya pemantau ya, sebagai pemantau itu bisa apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Berarti kita memantau misalnya ada kerjaan anak yang kita kasih apa ya, bukan reward sih, sejenis penghargaan lah, kasih bintang kayak gitu. Sudah mengerjakan tugas yang kita kasih. Selanjutnya sebagai manajer. Nah kalau sebagai manajer, posisi seorang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak itu kalau ada masalah kita panggil, kita ajak diskusi, lalu kita tanyakan lagi kembali karena kita sudah yang tadi itu sudah membuat keyakinan kelas, apa kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelasnya ya. Lanjut penghukum. Kalau guru sebagai penghukum selalu menggunakan pertanyaan kata-kata kamu selalu yang paling terakhir, misalnya kayak Raskal tadi contohnya, siapa paling telat, paling terakhir ya Pak Roni ya. Jadi kasus 1, pada hari Senin Pak Roniansa tidak masuk sekolah. Pak Roniansa merupakan guru matematika. Saat itu Pak Yasen menggantikan Pak Roniansa. Pak Yasen baru 1 tahun mengajar di SD. Beberapa murid perempuan, Gresela dan Karisma, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Pak Yasen. Pak Yasen mencoba menyapa Gresela dan Karisma dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, malah jadi tertawa. Bapak santai aja Pak, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Itu kasus pertama ya. Terus kasus yang kedua. Fahri dan Rudi sedang bermain bersama di lapangan sekolah dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Fahri pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Fahri dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru kriket langsung melarai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Norlena sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Rudi, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Rudi pun mengalir bercerita serta kekesalan hatinya. Pak Roniansa pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Rudi memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Rudi berada di ruang kepala sekolah. Pak Roniansa melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Jadi Pak Roni menanyakan lagi, apa keyakinan sekolah yang pernah disepakati, yang pernah dibuat? Serta apakah Rudi bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Fahri? Rudi pun akhirnya berlahan mengaku. Kemudian Pak Roniansa kembali bertanya kepada Fahri, hal apa yang bisa dilakukan Rudi untuk memperbaiki masalah? Fahri menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Pak, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Pak Roniansa pun kembali bertanya ke Rudi, apakah akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Fahri yang terlepas? Rudi berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Pak Roniansa berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Rudi. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Rudi tampak ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Mana saya tahu
menjahit, Rudi berpikir sejenak, memandang ke meja Fahri dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat orang yang menjawab, "Pak Yangser, guru PJOK." Rudi kembali diam sejenak memandang ke meja Fahri yang tanpa kancing. Akhirnya Rudi mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Rudi belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Fahri. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Rudi dan Fahri, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Jadi di sini posisi kontrol seorang guru itu ada identitas gagal, itu kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Itu ada sebagai penghukum, itu pembuat merasa bersalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi seorang teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisi guru sebagai penghukum, ya, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu posisi guru sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, dan ibu kecewa, contoh yang pertama tadi, ibu kecewa dengan kamu begini, itu sebagai membuat rasa bersalah. Sedangkan posisi guru sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu kalau kita menempatkan posisi kita sebagai teman. Kalau kita menempatkan posisi kita sebagai pemantau, itu menghitung dan mengukur kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh murid kita. Terus kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak tersebut atau peserta didik kita yang membuat kesalahan itu bisa menemukan jalan keluar permasalahan sendiri. Terus selanjutnya, posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kata-kata posisi guru sebagai penghukum. Terus membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu kalau kita sering menghukum anak murid, anak didik kita, akhirnya anak didik kita itu apa ya, sudah terbiasa lihat kita marah-marah, akhirnya kita dicuekin, nanti juga marah-marah lagi ya. Itu maksudnya ya. Terus dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka dampaknya pada murid itu akan mengulangi kesalahannya lagi karena sudah terbiasa lagi ya lagi. Terus kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu ada berceramah, mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Terus kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, dan seterusnya. Itu adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid akan merasa rendah diri ya. Dampaknya pada murid kalau kita memposisikan posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Terus kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman anak murid kita, hasilnya itu ketergantungan. Artinya anak murid kita akan selalu ketergantungan dengan kita. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting ya untuk dia. Terus murid berkata, saya
tidak mandiri dan ketergantungan. Kenapa? Karena ketergantungan dengan diri kita. Karena kita tadi memposisikan diri kita sebagai keempat. Sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Karena kita selalu mantau anak-anak didik kita. Jadi hasilnya anak didik kita itu menyesuaikan diri. Kalau diawasi dia akan berlaku baik, sopan. Tapi kalau luar pengawasan kita, mulai lagi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Terus dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid itu mengerjakan sesuatu tugas yang kita kasih hanya untuk mendapatkan hadiah atau kalau tidak, dapat sanksi. Sebagai manajer, kalau sebagai manajer hasil yang kita dapatkan adalah menguatkan pribadi, artinya menguatkan pribadi dari siswa kita, murid kita. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan kalau dia melakukan suatu kesalahan. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi murid itu akan bertanya bagaimana cara saya memperbaiki kesalahan. Terus dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki dirinya. Artinya tidak melakukan kesalahan itu lagi, tidak mengulang kesalahan itu lagi. Terus keenam, keyakinan kelas. Mungkin wali kelas ini sudah semua ya membuat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu keyakinan kelas. Mungkin semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi apakah kita masih memakai peraturan kelas ya, Bu Sri? Kalau maksudnya kalau sudah memakai keyakinan kelas, apa peraturan kelas masih? Masih ya? Ya. Ya, kalau peraturan kelas kan ya. Oke, sekarang itu budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda ya Bapak Ibu ya, tidak sama. Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi kalau anak-anak pinjam buku, itu kita buat misalnya peraturan kelas, kembalikan buku pada tempatnya. Kalau menjadi keyakinan kelas itu berarti bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata tidak boleh ya Bu Sri ya. Itu tidak ada kata tidak boleh, itu tidak digunakan di dalam keyakinan kelas. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Artinya anak itu berkomitmen ya dengan keyakinan kelas tadi. Dilarang melakukan kekerasan. Dimasukkan dalam keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Masuk dalam keyakinan kelas itu masuk dalam kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu masuk dalam peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan kesabaran, antri ya. Gunakan masker di peraturan kelas
Masuk di keyakinan kelas menghormati orang lain dan kesabaran. Kesehatan dan keselamatan. Terus yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau kita membentuk keyakinan kelas bersama para murid-murid kita, melibatkan murid-murid kita, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya, itu perbedaannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terus ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif. Terus keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kurang pendapat. Jadi anak-anak itu kita kasih satu kertas post-it, biasanya mereka menginginkan nanti baru ditempel. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tadi itu selalu ditinjau lagi. Siapa tahu ada yang ditambah atau yaitu masalah tentang harapan kelas 5C dan keyakinan kelas ya. Dan untuk yang pertama yaitu kita akan menulis harapan kelas kita ya. Nanti ditulis ya. Ditulis. Nanti kalau sudah selesai langsung ditempel ya, di papan tulis, ditempelnya di harapan kelas kita ya. Nah, setelah ditulis, kalau yang sudah ada silakan ditulis ya. Kalau yang sudah selesai silakan maju ya. Alsa sudah untuk harapan kelas kita ya. Ya yang sudah
Ya, Rita, silakan tempelkan Rita di sini Rita, disusun nanti. Nah, di sini Rita. Nah, sekarang yang Rita, yang lain, yang lagi. Ya, maju, yang sudah. Ya, Des, ya maju. Disusun ke atas sini. Sampai sini ya. Ya, turun. Ya, turun ya. Lanjut, yang sudah. Di sini. Ya, ya, kiri, cepin, Bojar. Susun sampai 5 sini Bojar. Ya, ya. Lain. Di bawah, selanjutnya di bawah. Sudah. Ya, di bawah ya. Nah, lanjut. Ya. Nah. Oke. Lanjut. Dua. Mari Raka. Tuh, Ibnu dengan Jaki. Maju. Aisyah. Sebelum. Ya. Dia. Dengan dia. Nah, itu. Nah, dia. Ini dia. Tempel dia. Nah. Lanjut. Nah, sudah ya. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah harapan kelas kita. Sekarang kita berlanjut ke keyakinan kelas. Yang untuk yang pertama, coba persilakan ke Jaki, Muhammad Jaki ya. Tolong langsung di tempel, ya disebut atau dibacakan diri. Yang lain perhatikan. Kasih tepuk tangan. Aku sekarang yang keempat yaitu adalah yang ditulis oleh Kia. Ya, ditempel dulu Kia. Selanjutnya baru dibacakan. Ya, silakan dibacakan Kia. Kasih tepuk tangan. Buat keyakinan keras bersama dengan kita kebaikan. Semoga tadi bisa menjadi sekian dan terima restitusi ini yang saya lihat tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua,
membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang pernah mereka lakukan atau yang pernah peserta didik itu lakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Artinya kita memberikan, kalau salah seorang murid kita melakukan kesalahan, kita tidak mengatakan oh kamu harus begini. Tidak, kita memberikan penawaran dengan restitusi tadi. Sebagai manajer kita bisa dia menyadari dengan kesalahannya dan bisa mencari jalan keluar untuk permasalahannya sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu bentuk pertanyaannya ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu yang menanyakan kesepakatan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu. Kalau menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sebagai seorang manajer menempatkan diri kita sebagai seorang manajer. Kita kalau murid kita melakukan kesalahan itu bisa kita kasih tahu misalnya setiap orang pasti punya kesalahan misalnya ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Temanmu juga kemarin ada yang salah juga. Tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini misalnya kalau anak didik kita ada yang melakukan kesalahan ya, melakukan kesalahan, kita panggil, kita kasih pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan itu tidak apa-apa karena kita menstabilkan identitasnya dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Misalnya kalau kita kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah validasi tindakan yang salah ya. Terus yang terakhir itu dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, kita kembalikan lagi ke peserta didik kita, ke siswa kita. Apa keyakinan yang telah dibuat di kelas? Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Terus yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus yang keempat, kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, itu yang kita tanyakan untuk mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas. Ini ada video penerapan segitiga restitusi. Ya, kenapa kamu lambat hari ini? Kenapa lambat? Ada ini ya, ini dulu. Ini buat kursinya, ambil kursinya. Ambil kursinya. Ya, kamu tahu tak kamu berapa kali di sini? Apa? Terlambat. Apa alasan kamu sampai terlambat? Kamu kan sudah tahu kan keyakinan kalian tidak apa? Apa? Kata cepat, waktu terus sudah lebih jawab. Bapak juga pernah seperti itu dan dan dia dengan Bapak
dibangunnya 7 bulan harus tepat. Nah, bagus kalau begitu. Untuk kedepannya dia jangan sampai terlambat lagi ya. Dan siapa yang nyapu kita hari ini? Ya, yang dah nyapu. Di mana kesilanya? Nah, Grace tahu nggak kenapa Bob panggil? Ya kenapa? Kamu kan pasti tahu alasannya kenapa. Jadi ya. Grace kan tahu keyakinan kita apa keyakinan kita. Terus apa lagi? Berikan juga kita merasakan bahwa kita turun di sini. Bapak dengan Grace melakukan solusi bagaimana supaya Grace tidak terlambat lagi. Ya, bagaimana Grace mau diganggu gajinya lagi? Bagaimana solusinya supaya Grace tidak terlambat lagi? Dan itu Grace lakukan mulai sekarang, mulai besok atau mulai sekarang. Alhamdulillah kalau begitu Grace mudah-mudahan kedepannya lebih bagusnya, lebih tidak kepanjangan lagi, dan Grace datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih. Sekarang kembali ke Pemaparan kami tentang budaya positif di sekolah yang menggunakan segitiga restitusi, segitiga restitusi ya, itu mudah-mudahan teman-teman semua di sini, Bapak Ibu guru, bisa menerapkan kita tidak lagi menghukum anak didik kita, karena sekarang tidak ada lagi yang namanya hukuman ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang manajer ya. Jadi bisa merangkul anak didik kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin Pak Roni ada yang disampaikan lagi sebelum kita akhiri. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir penyampaian kami bersama Bu Juwarni tentang diskriminasi budaya positif ya. Sekarang penutup daripada kegiatan ini adalah ada pantun lagi ya. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi yang panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.